Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berdosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan di bumi pun mengeluarkan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak asing dengan yang namanya doa. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah permohonan kepada Tuhan. Itulah doa secara umum. Artinya siapapun boleh melakukan. Tetapi dalam kekristenan, apa itu doa? Doa bukan sekedar berseru. Semua orang bisa berseru kepada Tuhan. Semua orang bisa memohon kepada Tuhan. Siapapun, dimanapun, pada keadaan apapun. Tetapi dalam kekristenan, doa itu adalah komunikasi 2 arah. Kalau disebut komunikasi, berarti ada hubungan yang saling mengenal. Sehingga tidak salah kita sebutkan bahwa doa itu sebenarnya seni berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa disebut seni berkomunikasi? Karena kita dapat lakukan doa dengan berbagai cara. Tadi dalam petunjuk hidup baru Matius 6, masuklah ke kamar, tutup, berdoa. Itu doa pribadi yang tidak perlu diketahui orang, tanpa kemunafikan. Tetapi sebenarnya doa di sini komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Kamu tidak harus pergi ke kamar, kamu tidak harus melipat tangan. Dalam keadaan duduk begini pun sebenarnya rohmu bisa berdoa dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Yesus Kristus bisa terjalin mesra oleh karena doa. Itu sebabnya sering kita diperdengarkan lewat khotbah bahwa doa itu adalah nafas orang beriman, nafas orang Kristiani, nafas spiritualnya, bukan nafas hidung kita ini. Spiritualmu bisa tetap hidup kalau hubunganmu dengan Tuhan terjalin dengan baik. Kalau doamu tidak baik, maka kehidupan rohmu tak lebih dari seperti tanaman yang dibonsai. Hidup dia, tapi makanannya tidak cukup. Ruang lingkupnya dibatasi.
Sehingga pohon beringin yang sebesar gedung gereja kita ini hanya berdiameter 1 meter. Dikerdilkan. Kenapa? Dibatasi akarnya, dibatasi air. Begitulah kalau doamu tidak terjaga dengan baik. Perikop ini menyampaikan kepada kita apa sebenarnya pentingnya doa, apa sebenarnya makna doa bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu harus berdoa? Kalau kita berdoa itu tandanya bahwa kita sebenarnya pertama kita membutuhkan pemulihan. Kita membutuhkan pemulihan setiap saat. Pembaharuan di hadapan Tuhan, penyempurnaan di hadapan Tuhan, semakin segambar dengan Tuhan. Dalam ayat 13 sampai 14 tadi diuraikan, kalau kita baca simak baik-baik, itu adalah hubungan emosional antar satu komunikasi, satu keluarga, satu jemaat, satu persekutuan. Bahwa persekutuan di dalam Kristus itu begitu penting. Kitab Yakobus sangat menekankan. Kalau kita baca seluruhnya itu tema utamanya itu adalah iman dan perbuatan yang sepadan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, maka kalau kita orang beriman bersekutu dalam persekutuan Kristiani, artinya komunitas itu adalah satu kekuatan. Satu kesatuan, satu keterpaduan di antara satu dengan yang lain dengan Tuhan. Kalau ini tidak baik, kalau doamu dengan Tuhan, kalau imanmu dengan perbuatanmu tidak sinkron, tidak sepadan, akan timbul masalah. Tidak bisa tidak. Akan timbul persoalan, timbul dosa. Satu sama lain bisa iri, bisa dengki. Itu kalau doanya tidak baik. Kalau berhenti berdoa, pasti banyak berdosa. Ingat itu. Kalau kamu sudah tidak berdoa, maka pasti banyak muncul dosa dalam hidup. Tapi jika engkau berdoa dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, pasti berhenti berdosa. Nah, kerusakan hubungan komunitas itu yang disinggung oleh Yakobus dalam ayat 13 sampai 14 dalam komunitas Kristiani. Terganggu hubungan. Timbul derita, timbul sakit hati, timbul kesombongan ketika kau mendapat berkat bergembira ngangei orang. Pamer kepada orang, timbul penyakit. Dan kalau itu sudah terjadi berarti membutuhkan pemulihan. Dan dari mana pemulihan itu terjadi? Dari doa. Dengan engkau berdoa kepada Tuhan, hidupmu dipulihkan, pribadimu dipulihkan, hubunganmu dengan orang lain, dengan sesamamu, dengan temanmu dipulihkan, diperbaharui, dieratkan kembali. Yang tadinya sudah saling sakit hati diperdamaikan. Oleh karena apa? Rohmu diperbaharui, hatimu diperbaharui, disegambarkan dengan Tuhan, mengampuni orang yang bersalah, mampu menerima kelemahan orang lain. Yang namanya satu komunitas pasti masing-masing punya kelebihannya tersendiri, tetapi juga punya kelemahannya tersendiri. Maka satu sama lain untuk kita bisa solid, bisa bersatu padu adalah harus solider satu dengan yang lain. Solidaritasmu itulah yang membuat soliditasmu terjaga dengan baik di jemaat ini, di gereja. Kalau satu sama yang lain sudah tidak solider, maka akan ada perpecahan, saling memburukkan satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kalau sudah begini,
Yakobus berkata kepada kita pagi ini, kamu membutuhkan pemulihan dan doa adalah solusi. Ketika kau berdoa berarti itu menyatakan kau butuh pemulihan, kau mau dipulihkan oleh Tuhan. Sebenarnya menjaga solidaritas satu komunitas, berjemaat, berkeluarga, rekan sekerja, berorganisasi, Paulus menyampaikan sangat sederhana, enggak susah-susah, enggak ribet katanya. Ayat 13 sampai 14 itu sangat sederhana. Kalau ada yang menderita, itu menderita bukan karena penyakit ya. Menderita di situ adalah karena perasaan, hati, luka batin, itu akar pahit. Karena persoalan-persoalan hidup sehari-hari, itu di situ kata menderita. Kalau ada yang menderita, berdoa. Jangan membenci. Siapa membuat kau menderita? Kau benci dia. Siapa membuat kau menderita? Kau berniat membalaskan dendam kepadanya. Siapa menurut kau membuat kau menderita? Kau simpan akar pahit di hatimu terhadap dia. Ketika kau mengingat dia, timbul dosa, timbul kebencian. Maka Yakobus bilang kepada kita, kalau kamu menderita, berdoalah. Amarahmu limpahkan kepada Tuhan. Kalau dalam perasaanmu mau ingin menonjok mukanya sampai berdarah-darah, sampai copot giginya, karena begitu marahnya, kau masuk di dalam kamar, kau tutup kamar, sujud kau berdoa, limpahkan, tumpahkan amarahmu di sana kepada Tuhan. Tumbuhi tanganmu, puaskan kepada Tuhan, jangan kepada orang. Kau limpahkan itu kepada Tuhan, deritamu selesai, sudah selesai. Lepaskan kepada Tuhan, jangan kau pikul lagi. Jangan seperti cerita datang dari rumah ke gereja ini bawa beban satu goni, sampai di gereja ditumpahkan ke depan mimbar ini. Lepas duduk dengan tenang, haleluya, terasa seperti di Yerusalem baru. Tapi begitu pulang kau bawa lagi balik bebanmu itu, kau pangkul lagi balik gonimu itu, kau bawa pulang, sama dengan bawa. Kalau kau sudah berdoa menyerahkan kepada Tuhan, sudah pulihkan hidupmu, pulihkan hatimu. Kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa kepada Tuhan. Kalau ada yang berbahagia, bergembira karena dapat rezeki, dapat berkat, jangan pamer ke orang. Jangan buat orang iri hati. Tapi apa kata Tuhan? Bernyanyilah. Kalau ada yang berbahagia, kalau ada yang bergembira, bernyanyilah. Naikkan pujian kepada Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, jangan langsung panik. Pertama dibilang apa? Siapa yang dihubungi pertama kalau ada yang sakit? Dokter, dukun? Siapa yang dihubungi pertama? Jelas ya? Itulah komunitas Kristiani. Kalau ada yang sakit, baiklah ia datang, hubungi, beritahu kepada penatua jemaat. Ini sesuatu yang aneh di zaman sekarang kan. Masa sakit hubungi sintua, ya dokter lah. Kenapa langsung ke dokter? Sebenarnya karena engkau sudah tidak yakin, tidak percaya lagi penuh pada otoritas penatua jemaat di gerejamu. Camkan ini baik-baik. Jemaat mula-mula, mereka itu begitu tekun, begitu solid dalam persekutuan mereka di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan itu dipandang terhormat, punya otoritas sorga. Karena itulah perintah Tuhan, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Itu sebabnya kalau mereka sakit, yang pertama dihubungi adalah penatua jemaat.
Supaya apa? Didoakan dengan minyak. Tangkap dulu ini baik-baik ya, renungkan dulu baik-baik. Ini yang kita kehilangan. Dan ada juga yang melampaui batas tentang persoalan ayat ini. Ada orang yang sampai memperjualbelikan minyak urapan. Ada yang sampai memperjualbelikan roti dan anggur perjamuan kudus. Dengan doktrin kalau kau makan dan minum roti perjamuan kudus ini penyakitmu sembuh. Minyak urapan ini dari Yerusalem. Kalau kau oleskan tempat yang sakit kau sembuh. Dan memang ada yang sembuh karena dia percaya dengan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah betapa pentingnya, betapa berkuasanya doa. Apalagi dari pendoa. Pendoa itu adalah rohaniawan yang ambil bagian dalam hubungan khusus dengan Tuhan. Ada pendoa syafaat di gereja secara khusus, ada penatur. Kalau engkau sakit, hubungi, doakan. Amang, Inang, aku lagi sakit, anakku sakit, mohon doakan. Baru setelah itu pikirkan dokter kemana. Supaya apa? Supaya Tuhan tunjukkan ke rumah sakit mana kau yang pas, dokter mana yang pas menangani. Jangan setelah jalan mutar-mutar sampai di sana nggak ada dokter, sampai di sana nggak ada kamar, sampai di sana jam sekian dokter datang, bingung kau, makin susah, timbul lagi dosa. Itu pentingnya kita disampaikan hari ini. Kalau ada yang sakit, jangan berkeluh kesah, jangan menggerutu, telepon, hubungi penatua, mohon doakan. Kalau kau tidak telepon, berarti kau sedang merendahkan otoritas Tuhan yang ada pada penatuamu, yang ada pada rohaniawan di gereja. Sederhana kan? Kalau itu sudah terjadi, maka persekutuan kita di dalam Tuhan akan solid, akan kuat. Adapun fitnah, adapun cerita orang, adapun opini-opini negatif orang terhadap hubunganmu dengan sesamamu, itu ditolak oleh roh kesatuanmu itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah pentingnya berdoa. Doa itu memulihkan hidup. Kalau kau butuh pemulihan, berdoa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Doa itu menunjukkan, doa itu adalah tanda bahwa engkau sebenarnya orang yang mengandalkan Tuhan. Elia adalah manusia biasa. Jangan putuskan karena dia nabi. Dia manusia biasa. Yang membedakannya dengan kita ketika dia berdoa bersungguh-sungguh. Kalau kita simak riwayat daripada Elia, dia juga pernah mengalami gundah gulana sampai putus asa. Lebih baik mati daripada hidup, daripada berhadapan dengan Isabel, perempuan padahal istrinya Raja Ahab. Dia takut. Tetapi Elia ini menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi tidak terukur oleh manusia. Karena apa? Doanya yang bersungguh-sungguh, tidak main-main, tidak ada kemunafikan. Ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doa yang benar ya. Kalau doa yang benar kita diajar di sekolah terstruktur. Benar pun doamu, panjang lebar pun doamu, kalau hidupmu tidak benar, itu hanya sebatas ruangan ini saja. Tapi kalau hidupmu benar, awas, kata benar di sini bukan orang yang tak punya kesalahan. Contoh yang diberikan kepada kita adalah Elia, si manusia biasa itu.
yang juga punya kelemahan sama seperti kau, sama seperti kita. Dia punya kelemahan. Tapi kenapa disebutkan orang benar? Orang benar itu adalah orang yang jujur. Amin. Bukan orang yang munafik. Tuhan melihat hatimu, bukan melihat betapa rapinya, betapa terstrukturnya doamu, bukan. Tapi betapa hatimu jujur di hadapan Tuhan. Kalau kau memang bersalah, katakan bersalah, akui kesalahanmu. Jangan timpakan kesalahanmu kepada orang lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Kau sedang berdoa, berhubungan dengan Tuhan, maka jauhlah dari sana yang namanya munafik, kebohongan. Kalau kau sedang berdoa, jadilah orang yang benar, orang yang jujur. Coba kita buka Alkitab kita dulu. Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu 1-2 ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang benar itu maksudnya orang yang jujur, orang yang polos, orang yang tulus hatinya. Bukan orang yang tidak punya kesalahan. Kalau yang berdoa itu adalah orang yang tidak punya kesalahan, maka tidak ada yang berdoa kepada Tuhan. Karena tak seorang pun yang benar, kata Alkitab. Seorang pun tidak. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang jujur. Kalau benar itu ya, jika ya, tidak, jika tidak. Jangan tutupi dosamu dengan caramu sendiri. Orang bisa tidak tahu, tapi Tuhan tidak bisa tidak tahu. Maka selama itu masih ada, kau berdoa sebagaimanapun juga sampai bertahun, sampai bongkok, sampai tua, doamu tak akan terkabul. Begitulah hebatnya. Karena dosa adalah penghalang bagi doa-doamu sampai ke tahta Allah. Tapi jika hidupmu benar, sampai di Wahyu ditulis, doa orang benar itu naik ke tahta Allah seperti asap. Wow. Ketika engkau berdoa, tak perlu panjang lebar, rohmu saja, hatimu saja berdoa, dia naik ke tahta Allah. Dan Yohanes melihatnya seperti asap naik dari bumi. Doa orang-orang benar, doa orang-orang yang mau bersih hatinya, tulus, ikhlas, seperti anak yang kecil. Ada pernah dengar ilustrasi waktu di pesta, opung dulinya bawa cucunya ke pesta, dibeli kacang, disuruh ambil, cucunya tidak mau ambil. Ambil pung, ambil, nggak mau dia ambil. Opung lah yang ambil katanya. Setelah lama, oh dia ambil opungnya lah. Langsung ambil bajunya, kembangkannya, dapat banyak. Baru tahu opungnya. Kenapa dia tidak mau ambil? Kalau dia ambil paling dapat 5 biji. Tangannya kecil. Kalau opungnya yang ambil bisa sampai 30 biji. Nah ini dia. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya. Orang yang berdoa kepada Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau menyatakan stop dengan diri, selesai dengan diri, stop dengan keinginan, selesai dengan kemauan. Biarlah maunya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Kemauan Tuhan lebih besar daripada kemauanmu. Ingat, pemberian Tuhan lebih besar daripada usahamu mencari Tuhan. Itu yang diajarkan kita pagi ini tentang pentingnya berdoa, penyerahan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya apa? Kita pun sebenarnya bisa juga melakukan hal itu. Tahun 91 sampai 92
Saya mahasiswa semester 1 dan semester 2 dan semester 3. STT ya. Kalau saudara tahu daerah Pelita 6 Medan Timur, ada Katolik di situ ya. Nah, di seberang Katolik itu dulu ada gereja GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh Indonesia. Di situ saya melayani, di situ saya tinggal untuk sekolah teologi di Padangkulan. Dan setiap Jumat sore saya harus melayani sekolah minggu di Jalan Kartikuwali. Itu paling sedikit 1 kilometer jalan kaki. Di kiri kita, di kanan Alkitab. Setiap hari Jumat. Dan kalau ada hujan, saya perintahkan itu. Kami ibadah jam 5. Saya ukur waktu setengah jam jalan. Kalau hujan, saya kasih waktu. Kau berhenti nanti setengah 5. Kalau hujannya setengah 5, saya suruh dia berhenti. Berhenti. Dalam nama Yesus, perintahkan kau berhenti. Saya melayani anak-anak. Berhenti itu. 2 tahun. Bayangkan anak lajang jalan kaki bawa kitab, dengan Alkitab. 2 tahun tidak pernah kena hujan, melayani anak-anak sekolah minggu. Anak-anaknya banyak, sampai 70 orang. Saya melayani 1 minggu di bukit, di Gunung Salak, Sukabumi. Ada seorang lajang yang sudah ditolak rumah sakit, mah kronis. Sudah ditolak rumah sakit, sudah bocor, tinggal nunggu chip. Pada ibadah pembukaan retreat, dia saya lihat sudah terletak di tilam. Pas lagu pujian penyembahan dinaikkan, saya dekati orang itu, saya doakan. Tidak terjadi apa-apa pada waktu itu menurut saya. Besok paginya, saya lihat dia makan nasi. Kenapa kau makan nasi? Orang mah nggak boleh makan nasi, harus makan bubur kan? Tapi Om sudah doakan. Oh ini bahaya ini, jadi aku bilang nanti jadi kau. Jangan, nggak boleh. Memang sudah Om doakan. Misalnya makan nasi dulu. Jam 10 main bola. Ayah harus nama soluku. Ini bikin masalah sama aku ini. Main bola dia sama kawan. Kenapa kau main bola? Tapi Om sudah doakan. Saya pernah melayani ke Lintong di hutan, di Humbang Hasil Hutan ya. Sampai di sana ada jemaat yang di Papa datang, jempol jari kakinya terbelah 2. Katanya mereka panen di ladang, naik sepeda motor, tergelincir, masuk ke rantai sepeda motor itu, tinggal separuh. Dokter bilang harus diamputasi, tapi ini bilang dia tidak mau diamputasi. Dia yakin sembuh. Kita doakan. Dalam pikiran, kalaupun ini sembuh, pasti kulitnya kulit yang sensitif itu, yang kilat-kilat itu ya. Sampai sekarang itu masih hidup dan sehat, jempolnya betul-betul masih ada. Padahal potongannya sudah nggak tahu di mana orang di ladang. Seorang ibu, suaminya hanya tukang beca. Dokter bilang, maaf, payudaranya harus dibuang karena ada tumor. Waktu itu belum ada BPJS. Kita doakan hari Kamis, minggu begini datang kebaktian. Kesaksian di depan. Dia bilang apa? 10 menit setelah kami meninggalkan rumah itu, keluar nanah putih seperti kapas. Sembuh, sampai sekarang masih hidup. Malah duluan suaminya sudah berangkat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan orang benar itu bukan orang yang tidak punya kesalahan. Camkan ini baik-baik. Elia adalah manusia biasa, tetapi karena dia orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kenapa kau Elia? Apakah kau lebih baik mati? Saya lebih baik mati. Masih banyak tugasmu bos. Kata malaikat suruh dia makan satu makanan sebesar buli kelereng. Baru dia naik ke Gunung Horeb. 40 hari tidak makan dan tidak minum.
Betapa dahsyatnya doa orang Kristen, orang percaya itu. Tidak akan didapati doa dimanapun seperti doamu ini. Adapun orang bisa baca doa yang ada hanya mantra. Saya tinggal di Simalungun, SMA saya sudah banyak punya mantra. Tapi mantra itu pantang begini, pantang begitu. Dan waktunya hanya sekian, lewat itu udah gak ada kan. Berkuasa mantranya. Tapi ada syaratnya yang tidak boleh dilanggar. Dan ada batas waktunya. Tapi doamu di dalam Kristus sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, lebih daripada mantra. Katakan amin. Aduh, hanya 3 orang. Nah, itu susahnya kalau di gereja begini lagi. Coba kalau di gereja Pentakosta, setiap orang ngomong amin, baru ngomong satu kalimat haleluya. Seolah-olah kau tidak yakin dengan khotbah ini. Seolah-olah kau tidak yakin dengan doamu. Seolah-olah kau sangat jauh dengan Tuhanmu. Halo, Tuhan itu bukan hanya milik Pentakosta ya. Bukan hanya milik orang-orang karismatik itu. Tuhan itu milikmu juga. Cuma kalau kau tangkap firman Tuhan, katakan amin. Tangkap itu baik-baik. Doamu yes. Harus begitu. Doamu lebih dahsyat dari mantra. Amin. Iya, begitu dong. Itulah makna doa begitu. Hidup kita dipulihkan. Tanda orang yang mau dipulihkan adalah orang yang memelihara doanya di hadapan Tuhan. Tanda orang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memelihara doanya di hadapan Tuhan. Kalau orang sudah tidak memelihara doa, artinya aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Mengalir seperti sungai. Wow, keren. Mamereng nama sama. Kalau sudah begini, ini orang putus asa. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi orang mengandalkan Tuhan, badai boleh datang. Persoalan bisa datang tiap jam, 10 tiap jam dalam 24 jam. Silakan kau datang. 1000 tangan orang menjatuhkan aku, 1 tangan Tuhan cukup menolong aku. Itu kalau orang yang mengandalkan Tuhan. Itu orang yang memelihara jam doa. Jangan sampai orang Kristen tidak ada jam doa di rumahnya. Bahaya. Jangan-jangan sampai ada keluarga di jemaat ini, awas ya, jangan sampai ada. Tidak pernah berdoa satu keluarga di rumah. Artinya kau sedang mengalami pengerdilan oleh dirimu sendiri. Kau tidak mengizinkan rohmu berkembang. Tapi kau mengizinkan setan mengungkungimu, melingkupimu, menguasaimu, mengendalikanmu, menekanmu supaya tidak bertumbuh. Pagi ini kau ingat, kau anak Tuhan, kau tebusan Tuhan. Doamu ditunggu oleh Tuhan. Dia harus naik seperti asap sampai ke tahta Bapa. Sampai air matamu yang tercurah ditampung di kirbat Allah. Tuhan merindukan. Dan bagi keluarga yang sudah punya jam doa, pelihara. Bila penting doa puasa. Bila penting doa semalaman. Kenapa tidak? Kenapa doa itu begitu penting, begitu berkuasa? Dan yang ketiga, yang terakhir, betapa pentingnya doa bukan hanya untuk dirimu sendiri. Doa itu tanda bahwa kau tidak mau jatuh ke dalam dosa. Doa itu tanda bahwa kau tidak mau kawanmu, saudaramu jatuh dalam dosa. Doa itu bertanda supaya kau tetap kuat di dalam Tuhan, supaya teman-temanmu kuat di dalam Tuhan. Coba kita baca ulang 19:20. Yakobus tadi ya. Oke, 1-2 ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah
bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ada kalanya sahabat kita, teman kita, anggota keluarga kita, teman sepelayanan kita jatuh dalam dosa, keluar dari kebenaran. Jangan kau permalukan, jangan kau ceritakan kepada orang. Yang kau lakukan apa? Doakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau kau doakan saudaramu selamat, pasti selamat. Tapi kalau doakan saudaramu celaka, doa itu kembali kepadamu. Karena saudaramu itu juga keturunan Abraham. Siapa yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Siapa yang mengutukinya, dikutuki. Maka doamu jangan mengutuki, itu bukan doa. Itu mengutuki. Doakan supaya saudaramu kuat. Doakan supaya pendetamu tetap kuat, penatuamu tetap kuat, pengurusmu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap solid, tidak terpecah belah. Doamu berkuasa melakukan itu. Sebab di luar sana setan iblis berusaha menghancurkan itu. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang menjaga pendeta itu? Adalah doa orang-orang benar. Doa-doa yang peduli, doa yang satu komunitas, satu persekutuan, berdoa kepada Allah, naik ke tahta Allah bagai asap, minta kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi pendeta tulus ya, supaya Tuhan memberkati penatua, perhalado, pengurus. Doamu ini yang lebih dahsyat daripada mantra, yang lebih dahsyat dari doa apapun, itu yang didengarkan oleh Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah 1-2 yang. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Minta. Waktu pertama bertobat. Jadi ini level kenaikan kelas orang berdoa ini ya. Saya tidak tahu sama sekali berdoa. Saya bilang apa sama Tuhan? Tuhan, aku mau kuliah. Sepatuku cuma satu. Tahu saudaraku, cuma itu aja doaku sama Tuhan waktu berdoa sendiri. Bukan hanya sepatu yang dikasih, 4 setel baju, 2 setel sepatu. Itu cuma minta doang. Artinya itu doa anak kecil, masih kelas meminta-minta. Akan ada naik kelas, carilah. Kau dikasih potensi, dikasih kekuatan, dikasih talenta untuk mendapatkan apa yang kau minta. Kenapa enggak kau cari? Masa kau terus dulu berdoa minta rezeki turun dari langit, jatuh uang 1 boni, memang kau sanggup menampungnya? Mati ditimpa uang itu. Jadi berdoa itu tidak hanya meminta, cari. Bekerja, sebab kerja itu juga ibadah. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Tegas. Dan akan naik lagi. Ketoklah. Dengar ini baik-baik. Cari itu bagi orang yang sudah mulai tumbuh, remaja rohani. Ketoklah. Artinya ini bertalu-talu. Apa beda bertele-tele dengan bertalu-talu? Beda itu ya.
Jangan berdoa bertele-tele seperti orang munafik. Iya, nggak boleh. Berdoalah bertalu-talu, ketok terus. Bahkan Yesus beri perumpamaan seperti seorang ibu janda kepada hakim yang jahat. Hakim tidak mau membela perkaranya, tapi ibu ini terus datang, mengetok, karena dia butuh pertolongan, karena dia tahu dia benar. Tuhan sudah naikkan levelmu kepada kelas itu. Awas. Sudah kau doakan gak terkabul-kabul. Sudah kau minta, sudah kau cari solusi, enggak juga. Tuhan bilang apa? Ketok terus, bertalu-talu. Karena kau tahu kau benar. Karena kau tahu kau membutuhkan. Karena kau tahu Tuhan berkenan dengan permintaanmu. Maka jangan berhenti berdoa. Terus ketok, bertalu-talu, ketok terus. Sebab barang siapa yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya. Ini tangkap baik-baik. Kalau kau sudah menyerah, yang tuan rumah sudah datang menuju pintu, kau langsung pergi. Tuan rumah buka pintu, kau sudah tidak ada. Salah siapa? Jangan salahkan punya rumah sedang masak, sedang nyuci piring, gak dengar suaramu. Baru dengar dia datang, kau sudah tidak ada. Berdoa kepada Tuhan bersungguh-sungguh, bertalu-talu. Itu artinya sebenarnya Tuhan sedang menaikkan kelasmu kepada tingkat yang lebih dewasa, yang sudah harus menghasilkan buah. Bukan lagi berdoa untuk dirimu sendiri, tapi berdoa bagi orang lain. Jika ada orang yang menyimpang dari kebenaran, doakanlah dia, sebab orang yang membawa dia kepada kebenaran, dia diberkati oleh Tuhan. Tak perlu orang tahu, oh kalau bukan karena saya tolong dia, udah nggak tahu dia macam mana. Kau sudah mendapat upahmu. Diam saja kepada Tuhan, doakan dia, kasih semangat kepada dia, dia bangun kembali. Tuhan menilaimu sebagai anaknya is the best, anak yang terbaik, yang tidak mengutamakan dirinya sendiri, yang tidak butuh pamer. Saya terkesan dengan seorang ustadz, saya lupa namanya, itu sangat sering diundang di pemerintahan ya. Pamer jangan, tapi pamor penting katanya. Betul itu ya. Pamer jangan ya, tapi pamor penting juga. Contoh, sebenarnya kau punya mobil di rumah, tapi kau datang naik angkot. Apa dipikir kamu akan dipuji orang? Enggak. Kenapa harus jalan kaki ada mobil? Nanti aku dibilang pamer mobil. Itu bukan pamer. Ada gelangmu di rumah, contoh ini ya. Nanti aku dibilang pamer, gak usah bawa. Tapi pamormu penting, bahwa kau anak Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan. Itu jadi kesaksian bagi banyak orang. Yang salah itu kalau kau pamer-pamerkan, atau kau paksakan dirimu. Wah, kawan kiri kananku pakai gelang, aku pakai gelang lah. Imitasi pun jadi. Untuk apa? Inilah pentingnya dulu. Membawamu kepada level yang lebih tinggi, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya, semakin mulia. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar dampaknya, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi bagi banyak orang. Bukan hanya untuk kesembuhan, tapi juga penghiburan, juga pemulihan, bahkan penyelamatan orang lain. Jika doamu kau pelihara dengan baik, kau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Doakan bangsa ini, supaya bangsa ini dicurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Lihat bagaimana tsunami, pembunuhan. Ramai-ramai orang meninggalkan agama untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus.
Saya pernah bilang itu 3 tahun yang lalu. Kristen akan luar biasa. Kenapa? Pertama karena penginjilan. Kedua karena kesaksian para yang meninggalkan Yesus di dalam komunitas. Contoh, saya dulu Kristen, pindah agama karena karena keuangan, karena menikah, karena jabatan. Tapi hati saya masih terkenang dengan Yesus. Maka dengan siapa saya bisa berkomunikasi? Saya akan menceritakan Yesus yang sebenarnya. Dan itu yang terjadi. Dan yang ketiga, dari mana jalannya? Karena justru dari orang yang membenci Yesus itu sendiri. Itu saya sampaikan 3 tahun yang lalu. Orang-orang yang membenci Yesus akan menyampaikan fitnah, kritik dan segala macam. Dan itu akan membuat orang menjadi misteri, ingin tahu siapa sebenarnya Yesus. Dan itulah yang terjadi tahun. Semakin banyak orang yang ingin tahu siapa Yesus. Dan mereka tahu, mereka mengenal, mereka percaya, mengikut Yesus, meninggalkan agamanya. Nah tapi kalau kau tidak berdoa sebagai soko doa, soko tiang, soko guru iman Kristen bagi orang-orang di luar sana, kemana mereka akan pergi? Awas, hati-hati. Justru saya berkali-kali saya sampaikan, kalau keluargamu tidak setuju kau pindah agama, jangan mendaftar ke satu gereja manapun. Jangan. Bahkan gereja kita pun, kalau ada orang dari agama A pindah ke kita, terus kita terima jadi jemaat, tidak usah. Kenapa? Bukan kita bersalah, tidak. Karena mengikut Yesus tidak harus menjadi anggota jemaat salah satu gereja. Mereka bisa bertumbuh, mereka bisa buat komunitas sendiri. Apalagi di zaman sekarang sudah ada gereja YouTube. Siapa jemaatnya? Orang-orang meninggalkan agamanya yang lama. Jadi kalau kau tidak pelihara doa, apa jadinya bangsa ini? Sebab orang-orang yang fanatik dengan agama akan menghalalkan segala cara menjaga umatnya tidak pindah. Kalau kau tidak berdoa, kalau gereja menampung orang-orang seperti ini, akan terjadi perang. Itu sebabnya saya sampaikan, jangan diterima. Biarkan mereka punya komunitas sendiri. Bila penting buat agama sendiri, kenapa rupanya? Agama tidak menyelamatkan. Mau dibuat agamanya Krislam, silahkan aja. Apa itu agama Kristen Islam? Kami itu agama Kristen Islam. Ya biarkan aja. Yesus tidak pernah memaksakan kita untuk mengkristenkan orang lain, dan tidak ada perintah untuk itu. Oleh sebab itu saudaraku, doamu dibutuhkan bangsa ini. Doamu dibutuhkan orang-orang yang mencari Tuhan yang benar. Doamu dibutuhkan orang-orang di sekitarmu, keluargamu, jemaat di sekitarmu membutuhkan doamu. Mereka butuh pertolongan, dukungan doa dari ekonominya, persoalan hidupnya, dari penyakit. Doamu ditunggu oleh mereka, dibutuhkan oleh mereka, dan ditunggu oleh Tuhan. Amin. Masih ingat lagu ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh kita nyanyikan sebelum kita berdoa? Bukan karena kekuatan
ketika kau berdoa, mujizat itu nyata, bukan hanya bagimu, tapi juga bagi orang lain. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang turun. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku, haleluya, mujizat itu nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas bekerja dalam hati dan pikiran setiap umat. Tidak ada satu hati yang melenceng dari sasaran. Jamah, pulihkan, berkati, pakai itu dalam nama Yesus. Bakar jam doa-doa kami, sehingga doa-doa kami yang Tuhan nantikan naik ke tahta Tuhan bagai asap yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dalam nama Yesus, insafkan umat-Mu ini bahwa doa mereka lebih berkuasa daripada mantra, lebih berkuasa daripada doa dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Sebab hanya satu doa yang berkenan kepada Bapa, doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-Mu ini, anak-anak-Mu ini, pulang dari sini menjadi orang yang kuat di dalam doa hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.